Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Putri dengan NIM 192344053, mahasiswi Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pencegahan kerusakan pada bahan pustaka, yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desriani, SOS MKOM. Kita langsung masuk saja ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya mengapa ada cara khusus dalam pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Padahal dengan hanya membersihkan dan menatanya dengan rapi itu udah cukup. Nah, itu adalah perspektif yang salah ya guys, karena bahan pustaka atau koleksi perpustakaan itu sangat sensitif seperti kulit kita. Jadi banyak hal yang dapat mempercepat kerusakan pada bahan pustaka, mulai dari cahaya, kelembapan udara, suhu, debu, hewan, dan sebagainya. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara kita melakukan pencegahan kerusakan pada bahan pustaka, kita sebaiknya membagi dulu berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Di sini kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, pencegahan karena faktor lingkungan. Yang kedua, pencegahan karena faktor biota. Yang ketiga, pencegahan karena faktor manusia. Dan yang keempat itu pencegahan karena faktor bencana alam. Oke, materi kita yang pertama itu pencegahan karena faktor lingkungan. Di sini kita bagi pula menjadi 3. Yang pertama, pencegahan karena faktor kelembaban dan suhu udara. Teman-teman tahu nggak sih berapa suhu yang ideal bagi perpustakaan? Ya, sekitar 20-24 derajat Celcius, dan kelembaban udaranya yaitu sekitar 45-60% RH. Bagaimana cara kita mendapatkan suhu dan kelembaban udara yang ideal seperti ini? Yaitu dengan cara memasang AC 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Lalu timbul masalah, yaitu tidak semua perpustakaan bisa memasang AC selama 24 jam penuh. Hal ini disebabkan oleh berbagai banyak faktor, diantaranya ya karena biaya listrik yang sangat mahal. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memasang AC dengan suhu sekitar 26-28 derajat Celcius. Hal ini untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Selain itu, suhu tersebut juga sejuk bagi manusia dan aman tentunya bagi bahan pustaka. Selanjutnya, pencegahan karena faktor cahaya. Cahaya ultraviolet dan cahaya lampu juga dapat merusak bahan pustaka. Nah, ada 2 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dari cahaya luar, kita dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela. Dan untuk lampu, dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Yang ketiga, itu pencegahan karena faktor pencemar udara. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan memasang alat pembersih udara atau air cleaner. Dengan air cleaner ini tentunya dapat menjaga udara perpustakaan tetap bersih dari debu dan kotoran. Selanjutnya, kita dapat memasukkan buku ke dalam kotak-kotak pendingin. Materi selanjutnya itu pencegahan karena faktor biota. Tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan cara memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembaban udara, dan tidak menyusun buku terlalu rapat, karena hal ini dapat menghalangi sirkulasi udara. Oke, yang ketiga yaitu pencegahan karena faktor manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pada saat penyimpanan kita harus menggunakan rak yang terbuat dari bahan yang tidak membahayakan buku atau bahan pustaka. Yang kedua, pada saat pameran kita harus memperhatikan bahan pustaka itu dengan baik. Misalnya dengan cara menjaga kelembaban udara tidak boleh lebih dari 60% RH. Intensitas cahaya dan kandungan ultraviolet harus ditekan serendah mungkin. Jilidan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Selanjutnya, kita juga harus melindungi buku dari pencurian dan vandalisme, yaitu dengan cara memasang CCTV atau alat-alat yang dapat menjaga agar buku atau bahan pustaka itu tidak dapat dicuri atau dirusak oleh manusia. Yang terakhir itu pencegahan karena faktor bencana alam. Seperti yang kita tahu bahwasanya bencana alam itu di luar kehendak manusia.
Nah, untuk mengurangi atau mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan bahan pustaka pada saat bencana alam terjadi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai atau cold storage. Yang kedua, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi pada saat-saat terdesak, misalnya nomor pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai pencegahan kerusakan pada bahan pustaka. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.